kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembalilah, 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 kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai subuh yang penuh makna ini, subuh yang penuh berkah ini, Allah masih memberikan kepada kita kehidupan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas. Allah berikan kita rezeki. Tidak semua orang yang tidur dari malam tadi sampai pukul 5:30 ini terbangun. Belum tentu semua orang yang terbangun subuh ini melaksanakan ibadah solat, dan belum tentu juga semua yang melakukan ibadah solat itu berjamaah di masjid. Maka kita perlu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, akan kami tambah. Tapi jika engkau ingkar, tunggulah, kata Allah, azabku amat pedih. Selanjutnya selawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah merupakan khatamun nabiyyin, penutup dari segala nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Rasulullah, Nabi Allah yang akan menyampaikan risalah keagamaan berupa wahyu dari Allah. Sudah cukup Rasulullah menerima wahyu Allah berupa Al-Quran yang hari ini ada di hadapan kita. Inilah semua rangkuman dari wahyu Allah yang Rasul terima semenjak beliau diangkat menjadi Rasul sampai akhir hayat beliau. Artinya dari awal wahyu Allah turunkan surat Al-Alaq 1 sampai 5 tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan sampai terakhir, sepakat ulama mengatakan surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atasmu,
Telah aku sempurnakan juga agamaku untukmu, dan aku ridho Islam itu agama bagimu. Maka setelah itu diyakini tidak ada lagi ayat Al-Quran yang turun. Maka semua sudah terangkum di hadapan kita yang kita jadikan sebagai kitab suci kita. Yang Al-Quran merupakan huda linas, petunjuk bagi manusia. Yang Al-Quran merupakan Al-Furqan, pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Al-Quran merupakan Al-Huda, petunjuk bagi kita. Maka alangkah sayangnya kita tatkala ada Al-Quran di rumah, ada Al-Quran sebagai petunjuk kita, ada Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, tidak kita manfaatkan, tidak kita berpedoman daripadanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadilu abada, fa in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan bagimu dua pusaka. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Dianya adalah Al-Quran dan hadis. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kembali kita mengulang apa yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku. Dalam pengertian lain, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita mengartikan secara letterlek apa yang tertulis itu, timbul tanda tanya dalam hati kita. Berarti kalau demikian arti ayat, kita hidup beribadah aslinya, Pak. Arti ibadah secara makna memang iya, bahagian dari itu contoh solat, puasa, zakat, naik haji, membaca Al-Quran. Kalau demikian saja kehidupan, bagaimana untuk penyeimbangan kegiatan atau aktivitas ibadah kita antara dunia dan akhirat? Namun tidak demikian kita mengartikannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan bermuara kepada tujuan ibadah kepada Allah. Siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kegiatan yang kita lakukan, itu akan berujung nilainya kepada ibadah kepada Allah. Tadi kita katakan ibadah mahdoh, solat, ya, zakat, ya, puasa, ya, naik haji, ya. Namun kegiatan ibadah ghairu madhah, yang dia merupakan kegiatan di luar dari yang tadi yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, akan berujung kepada nilai-nilai ibadah kepada Allah. Kita contohkan ketika ibu-ibu di rumah mulai dari bangun subuh tadi sudah memasak air, sudah memasukkan beras ke dalam magicom dengan niat yang ikhlas untuk keluarga, itu nilainya ibadah di sisi Allah. Kemudian pulang nanti
mempersiapkan suami bagi ibu-ibu. Bapak-bapak sudah berniat akan turun rumah pergi berusaha untuk keluarga. Ibu-ibu mempersiapkan bagaimana pakaian anaknya untuk sekolah, kemudian membersihkan rumah. Setelah itu, kalau itu ikhlas dan dimulai dengan bismillah, maka nilainya adalah ibadah di sisi Allah. Apalagi kegiatan yang ingin kita lakukan, profesi apa yang kita punyai, sebagai seorang guru kah, sebagai seorang petani kah, sebagai seorang pedagang kah, ketika itu dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah, maka nilainya ibadah. Maka kalau kita katakan hidup kita dari bangun tidur sampai tertidur kembali, semua yang kita lakukan itu digantungkan kepada Allah dengan ikhlas, maka nilainya ibadah. Duduk di masjid hari ini, subuh ini, untuk niat kita bersama silaturahmi, sama-sama mendengarkan tausiah, itu nilainya ibadah. Jadi ibadah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam artian luas banyak. Jadi itu intinya Allah menciptakan kita. Berbeda dengan orang yang tidak Islam, dia tidak mengartikan kegiatan baik yang ia lakukan itu suatu ibadah, karena ia tidak menggantungkan perbuatan dan pekerjaannya kepada Allah. Dia melakukan seperti alamiah saja. Dia tidak menggantungkan apa yang ia lakukan itu kepada Allah. Maka beruntunglah kita orang Islam yang mengerjakan sesuatu, sudahlah kita dapatkan, kemudian Allah berikan nilai pahala untuk itu. Nah, ini untungnya ibu-ibu, bapak-bapak, kita orang Islam yang positif kita lakukan, Allah sudah berikan kita pahala. Nah, ibu-ibu dan bapak sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, seiring dengan tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, namun tidak semua juga di antara kita, apalagi umat manusia ataukah itu bahagian dari umat Islam, yang melaksanakan ibadah itu. Belum tentu juga semuanya maksimal melakukan itu. Maka pada surat Al-A'raf ayat 179, orang-orang yang ingkar dari perintah Allah untuk beribadah kepadanya, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ketika kita ingkar dari hakikat penciptaan kita oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya, maka Allah katakan, sungguh akan kami isi neraka jahanam itu dengan sebahagian manusia dan jin. Dari sebahagian manusia dan jin, itulah tempat kembalinya neraka jahanam ketika ia tidak mau mengikuti perintah Allah. Mereka yang mana? Mereka yang memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ibu-ibu dan bapak, sebenarnya kalau ditanyakan ke hati kita, kita tutup dulu Al-Quran, tanpa melihat Al-Quran, hati kita pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk.
sudah ada secara naluri manusianya. Allah sudah ilhamkan ke dalam jiwa kita mana yang baik, mana yang buruk, sudah ada. Dalam surat As-Sams Allah katakan, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa itu Allah sudah mengilhamkan nilai-nilai kejahatan dan nilai-nilai kebaikan. Artinya apa? Jiwa yang Allah tiupkan ke dalam jasad kita ketika dalam rahim ibu kita, itu sudah Allah bekali dengan tahunya kita kebaikan, tahunya kita kejahatan. Artinya sudah dimasukkan nilai-nilai itu. Maka tanpa melihat Al-Quran, manusia sudah tahu mana yang baik yang harus ia lakukan, mana yang buruk yang harus ia tinggalkan. Maka Allah katakan mereka punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Para ahli mengatakan ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat-ayat Allah yang tersurat, ada ayat-ayat Allah yang tersirat. Ayat-ayat Allah yang tersurat inilah dia Al-Quran. Di dalamnya berisi tentang bagaimana kehidupan kita di dunia untuk akhirat kita. Di dalamnya digambarkan cerita-cerita yang lalu. Apakah cerita tentang ketaatan seseorang, cerita tentang keingkaran seseorang kepada Tuhannya, sudah ada digambarkan. Bagaimana Al-Quran menyampaikan kepada kita, ini petunjuk untuk kebaikan kita. Dia tahu mereka mempunyai hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Kemudian ada ayat-ayat yang tersirat. Inilah yang ada di alam. Bagaimana kejadian-kejadian alam yang kita lihat seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika seseorang melakukan yang ini akan terjadi seperti ini. Ketika Allah sampaikan zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut oleh ulah tangan manusia. Artinya apa? Itu penyampaian Allah kepada kita bahwasanya kita harus hati-hati memperlakukan alam. Kita harus memperlakukan alam dengan baik. Dengan baik. Ketika alam dicemari, maka banyaklah yang teraniaya olehnya. Ketika alam tumbuhan yang ada di alam dibabat habis, maka terjadilah longsor dan banjir dan sebagainya. Ini yang kasat mata yang kita lihat, yang ada di hadapan kita. Maka disampaikan orang-orang yang mempunyai hati yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang tersirat yang ada di alam. Kemudian yang kedua, mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya kita mempunyai penglihatan. Dengan penglihatan itu kita bisa berfikir manakah yang mesti kita kerjakan dan manakah yang mesti kita tinggalkan. Artinya yang ada di sekitar kita seharusnya kita lihat dan menjadi catatan bagi kita apakah mesti hal itu kita kerjakan atau tidak. Mestikah hal itu kita lakukan atau tidak. Maka itulah yang Allah sampaikan. Mereka mempunyai mata tapi tidak mau melihat. Tidak mau melihat tetangga yang ada di sebelah, apakah sedang sakit atau tidak. Tidak mau melihat tetangga di sebelah, apakah sedang ditimpa musibah atau tidak. Bahkan kadang kalau kita lihat, ada sebahagian mungkin sudah ada kemalangan di hadapannya,
tidak mau juga melihat, tidak mau juga mendoakan untuk kebaikan orangnya. Maka kewajiban kita untuk itu, sesama muslim itu bersaudara. Maka mata yang kita pergunakan manfaatkan dengan baik. Dengan itu kita tunduk kepada Allah. Dengan itu kita semakin taat kepada Allah. Bukan dengan mata itu kita mencari hal-hal yang di luar garisan yang disampaikan oleh Allah. Maka kita kata Allah, pergunakanlah mata itu dengan baik. Apakah mata hati? Apakah mata yang bisa melihat? Ibu-ibu dan bapa sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga yang disampaikan oleh Allah, mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kadang ibu-ibu dan bapa kita yang hidup di kampung, sebenarnya tantangan kita tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang yang hidup di kota besar. Kita masih bisa hidup dengan agak santai ketimbangkan dengan saudara kita yang hidup di kota dengan keadaan hiruk pikuknya kehidupan di kota. Maka ketika kita lihat sebahagian dari saudara kita, Allah bacakan ayat-ayatnya, kita acuh saja. Contohnya ketika muazin mengumandangkan azan, kalau dia sedang di sawah, okeylah dia akan istirahat, kemudian dia akan solat. Namun kadang kita lihat tidak ada pekerjaan yang berat yang harus ia lakukan, yang harus ia kerjakan, namun solatnya tetap ia tinggalkan. Kadang bahkan lebih buruk daripada itu, hanya untuk bermain di atas meja saja. Ketika orang azan, ketika azan itu saja ia berhenti, tapi yang solatnya juga tidak ia kerjakan. Lihatlah ibu-ibu dan bapak, ketika kita lewat di tempat itu, orang azan, dia berhenti sebentar ketika azan. Namun ketika kita sudah kembali dari solat, dari masjid atau musola, masih duduk di situ untuk bermain. Ini yang sungguh sangat kita sayangkan. Kehidupan yang lapang yang Allah berikan, namun ibadah yang wajib aqimis shalah saja masih ia lalaikan. Siapa yang berkewajiban terhadap itu? Kita. Apakah kita sebagai orang tua punya kewajiban kepada anak-anak kita, ataukah kita yang punya kewajiban terhadap istri kita, ataukah istri yang berkewajiban menyampaikan kepada suaminya? Saling ingat mengingatkan. Karena Allah menyampaikan ku anfusikum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari siksa api neraka. Maka sampaikanlah, lihatlah beberapa tempat yang berdekatan dengan masjid atau musola. Kadang malu kita yang hidup di kampung, yang hidup tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dibandingkan dengan saudara kita yang merantau, yang hidupnya lebih sibuk daripada kita, namun tetap melaksanakan ibadah solat. Bahkan lebih banyak mereka melakukan ibadah solat itu secara berjamaah. Ini seharusnya menjadi kacamata bagi kita. Nah, inilah yang Allah sampaikan. Mereka mempunyai telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan, dia tutup telinganya. Ketika ia perintahkan, ia tidak mau melaksanakannya. Maka orang-orang yang Allah sampaikan yang memiliki hati tidak mau menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka yang mempunyai mata tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka yang mempunyai telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa Allah sampaikan? Ulaika kal an'am balhum adol.
Mereka itu seperti binatang ternak. Kalau kita lihat ibu-ibu, apakah kita mengatakan bahasanya kasar? Demikianlah Allah yang menyampaikan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Maaf kalau kita lihat binatang ternak kita, sapi kah, kambing kah, ayam kah, apalagi yang binatang ternak kita. Ketika kita sudah beri makan, kemudian kita panggil ya, paling tidak dia akan menurut. Ada wow kah? Ketika kita panggil namanya, dia akan datang menghampiri kita, karena ia tahu kitalah tuan dari binatang ternak itu, yang mengembalakan dan yang memberi makan secara lahirnya. Namun Allah yang memberi kita rizki, Allah yang memberikan kita kehidupan, yang kita bertuhankan kepada Allah. Ketika Allah manggil, kenapa kita tidak mau datang? Nah, ini yang Allah katakan seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi dari binatang ternak. Kalau kita tidak mau merealisasikan, menjadikan kita bahasa yang Allah sampaikan seperti contoh binatang ternak itu, mari kita memperbaiki diri kita dari hari ke hari, memperbaiki keluarga kita dari hari ke hari, sehingga memang kita termasuk orang-orang yang Allah sampaikan tadi, yakni sesungguhnya kami menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.